Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama Tahu Balap Channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke teman-teman, di video kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama. Saya hampir tidak pernah up lagi ya teman-teman, dan begitu upload itu pun video-video lama. Mohon maaf karena kesibukan saya, akhirnya saya tidak bisa upload video kembali. Dan alhamdulillah di sini kita bisa berjumpa kembali. Semoga kedepannya nanti saya bisa istiqomah untuk mengupdate video tentunya tentang permasalahan tahu. Oke, khusus untuk pemula, channel ini sangat cocok untuk kalian para pemula karena di sini tempatnya kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat tahu yang enak. Oke teman-teman, mari kita lihat produksi di tempat saya ya, yaitu di Nganjuk tepatnya. Oke, saya akan tunjukkan. Nah, ini kita masuk ke dalam. Alhamdulillah, tempat produksi tahu sudah diperbarui. Kalau kalian melihat video-video saya yang lama, tempatnya belum seperti ini teman-teman. Ini sudah diperbarui dan ini bangunan baru. Tempatnya juga agak luas, beda dengan yang punya saya dulu ya. Nah, alhamdulillah kita memperbarui tempat produksi tahu supaya nyaman. Oke, di sini kita akan melihat cara memproduksi tahu. Ini dua teman saya yang sedang bekerja membuat tahu. Inilah yang membuat tahu teman-teman. Saya sudah jarang sekali membuat tahu, kecuali kalau ada salah satu yang libur. Tugas saya yaitu pemasaran tahu. Oke, langkah pertama, kedelai kita rendam kurang lebih 4 jaman ya. Ini saya memakai campuran teman-teman. Ini agak kotor. Campuran antara kedelai lokal dan kedelai impor. Ini permasakan 8 kilo. Yang 3 kilo itu lokal, yang 5 kilo itu impor. Setelah 3 jam atau 4 jam kita rendam, kemudian kita tiriskan, kita cuci, kemudian kita giling seperti ini. Nah, kita giling. Lalu setelah kita giling, kemudian kita rebus. Di sini tempatnya. Nah, ini tempat perebusan. Kita menggunakan metode uap ya teman-teman. Jadi pengapiannya itu tidak di bawahnya sini, tidak. Kalau tungku kan, tungku wajan kan di bawahnya sini ya, ada wajannya. Kalau kita pengapiannya di belakang seperti ini. Nah, ini tempat pengapiannya. Kita pakai tungku seperti ini. Boiler manual. Penampakannya. Ini ada cerobongnya juga. Dan juga ada manometernya. Ini juga bisa kalian kalau ingin yang sederhana memakai drum ya. Tapi saya teknisnya belum tahu bagaimana cara pembuatannya. Ini saya beli jadi teman-teman. Ini ada manometernya atau speedometer ya. Tuh, angka menunjukkan di 40. Ini pengapiannya dari sini. Kalau menggunakan tungku seperti ini yang lama itu permulaannya teman-teman. Jadi kita harus mendidihkan air yang segini banyaknya. Ini kalau 3 drum ya ada isinya. Isi airnya ini. Oke, kita lanjut ke dalam lagi. Nah, perebusan seperti ini sudah
sudah dinyalakan. Kita tunggu mendidih 3 kali. Ini sebentar lagi mendidih teman-teman. Sambil menunggu proses penggilingan selesai, kita rebus ini, dan nanti setelah direbus kita saring di situ. Nah, tempatnya ini teman saya sedang proses pencukaan. Nah, nanti setelah disaring kita akan melalui proses pencukaan. Nanti akan saya tunjukkan. Ini sambil menunggu proses penggilingan selesai. Ini kalau penggilingannya sudah selesai, lanjut lagi teman-teman. Jadi terus atau continue ya. Setelah ini terus ini nggak berhenti. Dieselnya ini nggak berhenti teman-teman. Jadi setelah penggilingan yang ini, kemudian terus yang satunya lagi, karena pakai metode uap ini sangat cepat sekali perebusannya. 10 menitan lah ini nanti akan mendidih. Nah, dan juga kalau kalian sudah masak banyak, pasti tahulah bagaimana cara merendamnya. Jadi cara merendamnya ini enggak sekaligus direndam ya. Umpamanya masak 8 sekaligus direndam 8 langsung direndam enggak. Jadi ada jedanya. Yang pertama 4 masakan kita rendam dulu. Setelah 3 jam kemudian lanjut nomor berikutnya, yaitu 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi ada jedanya. Setelah 4 masakan itu ada jedanya. Ini kalau di tempat saya ya teman-teman, nggak tahu kalau di pabrik lain. Jadi di tempat saya itu seperti itu. Tujuannya apa? Supaya mengembangnya kedelai ini tidak bersamaan. Kan kalau kita menggiling itu kan tidak bareng ya, jadi harus satu-satu. Dan satu masakan itu bisa sampai 15 menit bahkan 20 menit penggilingan. Jadi agak lama. Karena di sini saya memakai penggilingan 8 in. Nah, ini masih ada 2 masakan lagi yang belum direndam. Nanti menunggu setelah yang kedua ini atau yang di sana itu sudah digiling, baru kemudian nanti kita rendam. Nah, di sini sudah mendidih teman-teman. Jadi sudah mendidih yang pertama, tinggal menunggu yang kedua nanti. Nah, sudah naik kan? Jadi cepat kalau kita menggunakan metode uap ini, tentunya dengan pengapian yang secukupnya ya. Kapan-kapan di video lain saya akan jelaskan perbedaan menggunakan uap dan menggunakan wajan. Wajan jadi teman-teman ya. Sambil menunggu ini mendidih juga, tempatnya kita tata terlebih dahulu supaya tidak kelamaan nanti. Oh iya, jadi di sini saya memakai 1 tempat perebusan dan 2 tempat pencukaan. Karena kenapa? Ya tujuannya supaya lebih cepat aja ya. Jadi kalau memakai 1 tempat pencukaan, khawatirnya itu di sini sudah mendidih, namun di sini yang mencukai belum bisa menaikkan ke tempat pencetakan. Jadi kelamaan di sini nanti. Jadi saya buat 2. Tujuannya yaitu supaya bisa terus menggiling yang di sana gilingannya dan mempercepat produksi. Ini mendidih yang kedua. 1 kali lagi ya. Kalau di tempat saya itu 3 kali mendidih teman-teman. Apalagi kita menggunakan campuran seperti ini, kedelai lokal dan kedelai impor. Ini kenapa
kenapa saya menggunakan campuran kedelai lokal dan kedelai impor ya, karena ada barang murah kenapa tidak kita pakai, tentunya dengan kualitas yang tidak jauh berbeda. Sebenarnya perbedaannya ini kedelai impor dan kedelai lokal itu berbeda sekali teman-teman. Untuk ketahanannya itu juga berbeda, untuk patinya juga berbeda, ada min plusnya lah. Karena di sini mayoritas itu petani. Kemarin itu panen kedelai, makanya saya juga menyetok kedelai lokal. Nah, ini sudah mendidih dan waktunya kita menyaring. Mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya atau part 2. Nantikan video selanjutnya teman-teman.